Di sebuah kampung terpencil, ada seorang lelaki bernama Farid yang tinggal sendirian di sebuah rumah pusaka peninggalan keluarganya. Orang-orang kampung jarang datang ke rumah Farid karena rumah itu dikatakan berhantu. Namun, Farid tidak percaya kepada cerita-cerita seram. Setiap malam, dia kerap mendengar bunyi langkah di anjung rumah. Tetapi apabila diperiksa, tidak ada sesiapa. Kadang-kadang, dia juga merasakan angin sejuk yang aneh berhembus walaupun tingkap tertutup rapat. Semakin hari, dia semakin terbiasa dengan perkara-perkara ganjil di rumah itu. Suatu malam, ketika Farid tertidur di ruang tamu, dia tersedar karena mendengar suara berbisik di telinganya. "Jangan takut, aku bukan musuhmu." Farid membuka matanya. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah lusuh, wajahnya pucat dan bermata cekung. Tubuhnya sedikit kabur seperti bayang-bayang. Farid sepatutnya ketakutan. Tetapi anehnya, dia tidak merasa begitu. "Aku Syakir," kata lelaki itu. Suaranya perlahan. "Aku penjaga rumah ini. Sudah lama aku di sini, menunggu masa untuk membalas budi arwah nenekmu." Farid terkejut. "Apa maksudmu?" Syakir tersenyum tipis. "Nenekmu pernah menolong aku ketika aku masih hidup. Dia memberikan aku tempat tinggal dan makanan semasa aku di dalam kesusahan. Namun, aku meninggal dunia sebelum sempat membalas jasanya. Rohku terperangkap di sini, menjaga keturunannya." Farid masih bingung. Tetapi sebelum sempat dia bertanya lebih lanjut, Syakir memberi amaran. "Farid, malam ini ada sesuatu yang akan datang mencari kau. Aku akan melindungimu, seperti mana nenekmu pernah melindungi aku." Malam yang mencekam. Menjelang tengah malam, rumah Farid terasa semakin dingin. Lampu-lampu mulai berkelip, seolah-olah ada sesuatu yang kiubu memasuki ruang itu. Dari jauh, terdengar bunyi geraman halus, semakin lama semakin jelas. Tiba-tiba, semua pintu dan tingkap rumah berderak seperti diketuk oleh sesuatu yang mau masuk. Farid mula berasa cemas. Dia coba menutup pintu dan tingkap, tetapi semuanya seolah-olah dibuka kembali oleh kuasa yang tidak kelihatan. Dalam kegelapan, suara Syakir berbisik lagi. Mereka sudah sampai. Tiba-tiba, muncul sosok makhluk hitam legam dengan mata merah menyala di luar rumah. Makhluk itu tinggi dan berbulu, kelihatan seperti bertaring tajam, melolong dengan suara yang menyayat hati. Itu adalah hantu Langsuir yang datang mencari nyawa manusia untuk dijadikan korban. Farid ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum makhluk itu dapat melompat masuk, Syakir muncul di hadapannya. Tubuhnya semakin jelas dan bersinar dalam cahaya remang. "Pergi dari sini," jerit Syakir kepada Langsuir itu. Hantu Langsuir itu mengaum, tidak mau melepaskan buruannya. Namun, Syakir tidak gentar. Dengan sekelip mata, dia berubah menjadi sosok yang lebih besar dan gagah. Auranya memancar dengan cahaya putih terang. Syakir menghentakkan kakinya ke tanah, dan seolah-olah ada gelombang tenaga yang memaksa makhluk itu menjauh. "Jangan sentuh dia, keturunannya berada di bawah perlindunganku." Langsuir itu meraung dalam kemarahan, tetapi tidak berani melawan. Ia akhirnya menghilang dalam kabut malam, membawa serta kehadiran seramnya. Selepas keadaan tenang, Farid terduduk di lantai, masih terkejut dengan apa yang berlaku. Syakir kembali ke wujudnya yang biasa, tubuhnya kembali pudar. "Aku sudah menunaikan hutang budiku," katanya sambil tersenyum. "Mulai malam ini, rumah ini akan aman. Rohku juga boleh pergi dengan tenang." Farid menatap Syakir dengan rasa terharu. "Terima kasih, aku tak tahu bagaimana harus membalas budi ini." Syakir menggelengkan kepalanya. "Tak perlu, Farid. Jagalah rumah ini seperti mana nenekmu pernah menjaganya. Itu sudah cukup." Dengan kata-kata terakhir itu, Syakir perlahan-lahan lenyap, meninggalkan Farid seorang diri di dalam rumah yang kini terasa hangat dan damai. Sejak malam itu, rumah Farid tidak lagi dihantui gangguan. Orang kampung juga tidak lagi takut mendekatinya. Farid menjaga rumah itu dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa kebaikan neneknya tidak hanya meninggalkan warisan harta, tetapi juga sebuah perlindungan dari dunia lain. Setiap kali malam tiba, Farid akan berdiri di anjung rumah, memandang ke langit. Walaupun Syakir sudah tiada, Farid tahu dia tidak pernah benar-benar pergi. "Terima kasih, Syakir," bisik Farid pada angin malam. Dan setiap kali
Angin malam akan berhembus lembut, seolah-olah membalas ucapannya.